Konnichiwa semuanya, saya Hiroaki Kato dan selamat datang di Weekly Monologue Hiroaki Kato. Pertama-tama saya Hiroaki Kato ingin mengucapkan selamat tahun baru 2024 dan semoga tahun ini menjadi tahun terbaik buat kita semua. Amin, 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 amin. Dan biasanya di dalam konten ini aku mau recap kegiatan-kegiatanku dalam satu minggu, tapi weekly monolog terakhir itu aku bikin sampai tanggal 15 Desember. Jadi recapnya 1 bulan kali ya. Mulai dari tanggal 16 sampai nanti kita lihat sampai tanggal berapa, oke? Nah, mulai dari tanggal 16 Desember. Tanggal 16 Desember itu temanku orang Jepang datang dari Jepang. Dan dia datang ke sini untuk beberapa business meeting. Dan ini bukan pertama kali dia mengunjungi Indonesia, tapi kali sebelumnya dia nggak bisa ngapa-ngapain karena waktu itu dia sibuk banget, temanku sibuk banget dan nggak sempat keluar dari hotel atau dari resto doang gitu. Jadi aku ajak dia untuk keliling Jakarta kali ini dan aku ajak dia makan nasi Padang pertama dan juga naik ojek bersama-sama. Nah, itu pertama kali buat dia untuk naik ojek di kota Jakarta. Jadi dia sangat menikmati dan enjoy. Mungkin ada videonya di sini. Dan dia sangat enjoy. Dan memang bagi orang Jepang, pengalaman naik ojek itu seru banget sih. Nggak ada di Jepang soalnya. Ya, jadi salah satu service yang butuh banget di Jepang itu adalah ojek menurutku ya. Kalau ada ojek, kemana-mana gampang. Dan kalau hidup di Indonesia tanpa ojek, aku nggak bisa hidup sih. Tinggal di sini dengan nyaman. Karena dari rumah ke stasiun MRT kalau misalnya, atau ya kalau situasinya macet banget tapi harus kita buru-buru, itu kita harus pakai ojek kan, Gojek atau Grab Bike gitu kalau sekarang. Jadi kalau tanpa mereka kayaknya nggak bisa hidup di Jakarta gitu. Dan sangat berharap suatu hari di Jepang juga ada jasa seperti itu gitu. Kita di mana-mana bisa panggil motor dan kita tinggal bonceng aja gitu. Tapi agak susah sih pasti, lisensi susah ya, pasti izinnya nggak keluar dari pemerintah sih. Tapi ya pokoknya pengalamannya seru banget buat dia senang banget bisa naik ojek di Jakarta. Dan tanggal 16 itu cuma itu doang. Tanggal 17 itu aku ikut kegiatan Yayasan Warga Persahabatan. Di dalam weekly monolog ini aku beberapa kali udah kenalin yayasan ini. Yayasan ini adalah pendirinya adalah generasi kedua, ketiga, keempat dari mantan tentara Jepang yang berjuang bersama dengan teman-teman Indonesia untuk meraih kemerdekaan waktu perang kemerdekaan. Dan mereka bikin galeri dan juga bikin yayasan. Dan tanggal 17 Desember itu ada kegiatan untuk kita mengunjungi makam Kalibata. Di situ ada beberapa mantan tentara itu di situ dimakamkan di situ. Jadi kita rutin sih sebenarnya, kegiatan ini rutin. Kalau nggak salah ya setiap bulan ada kegiatan yang kita ajak teman-teman Jepang, terutama ajak teman-teman Jepang untuk mengunjungi makam Kalibata. Dan ini end year di tanggal 17 itu untuk tahun 2023. Ini kunjungan terakhir untuk 2023, jadi aku ikut juga. Dan biasanya kita bersihin makam dan juga kasih kayak dupa itu sama kasih bunga di situ. Dan setelah itu ada end year party diselenggarakan oleh Yayasan Warga Persahabatan, dan di situ ada banyak supporter untuk yayasan ini, ada yang donasi banyak ya di situ. Jadi kita makan bersama dengan para supporter
Dan aku juga salah satu supporter untuk Yayasan Warga Persahabatan. Dan aku nyanyi satu lagu, Satu Hati Kokoro Hitotsu ni. Itu adalah theme song ke-65 tahun antara Indonesia dan Jepang. Jadi aku nyanyi lagu itu, dan kali ini bukan sekedar nyanyi, tapi aku minta untuk semua peserta End the Year Party untuk buka HP, buka YouTube yang video karaoke Satu Hati, supaya kita bisa nyanyi bareng. Dan di situ ya syukurlah ada banyak yang tahu dan hafal lagu itu. Di akhirnya kita bisa nyanyi bareng Satu Hati bersama-sama. Dan semoga untuk kedepannya juga persahabatan antara Indonesia dan Jepang semakin dekat, dan juga untuk kegiatan Yayasan Warga Persahabatan juga semoga lebih aktif lagi, semoga lebih dikenal masyarakat lagi. Terutama menurutku terutama orang Jepang yang tinggal di Indonesia itu harus belajar sejarah dan harus tahu perjuangan mereka, mantan tentara Jepang yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Karena ada mereka, hubungan antara Indonesia dan Jepang itu sampai hari ini masih sangat lancar dan baik. Ya. Semoga semakin banyak orang Jepang tahu kegiatan ini. Dan tanggal 18 itu aku ketemu seorang pendiri restoran atau kafe ya? Restoran apa kafe? Kafe jamu, namanya Acharaki, The Art of Jamu. Dari sini aku lagi buka Instagramnya. Acharaki, Acraki. Ya, jadi aku ketemu sama founder Acharaki ini, owner Acharaki ini, Mr. Joni. Dan kita ngobrol tentang banyak hal di sini. Dan emang passionnya Mas Joni itu untuk membangkit kembali seni atau ya makanan minuman seni budaya Indonesia ke zaman sekarang. Dan salah satunya adalah jamu ini. Jadi dia bikin kafe jamu, dan jamu emang baru menjadi ini kan warisan UNESCO kan, warisan UNESCO yang tak benda. Dan memang dari dulu banyak yang minum jamu, tapi untuk generasi sekarang itu jamu itu kayak dianggap kayak obat atau minuman untuk orang tua gitu. Tapi si Mas Joni itu mau bangkit kembali yang seni dan budaya jamu itu ke generasi sekarang. Dan dia bikin kafe dengan sangat stylish, dan logonya juga keren, merchandise-nya juga keren. Jadi benar-benar kayak kafe yang sangat keren gitu loh. Jadi dan dia nawarin jamu dengan sensasi baru. Jadi kita kalau lihat sih ada kayak jamu kayak bentuknya kayak latte gitu, golden latte. Di sini ada latte jamu plus susu kali ya kayaknya ya, golden latte gitu. Kayak gitu-gitu tuh ada banyak yang menu-menu yang tak terduga sebelumnya. Nah, dan di sini aku ngobrol sama Mas Joni. Dan Mas Joni itu punya keinginan untuk bangkit lagi budaya wayan dan sinden di sini. Jadi penyanyi sinden itu sekarang masih ada banyak, tapi kan generasi muda sekarang itu kalau mau nyanyi itu pasti arahnya ke pop, rock, jazz gitu ya. Jarang ada yang maju ke sinden. Tapi kemarin sempat ada satu orang penyanyi di acara audisi apa gitu, dia ikut ke audisi X Factor apa Indonesian Idol ya, aku agak lupa. Tapi pokoknya ada seorang penyanyi sinden yang ikut ke Indonesian Idol atau X Factor. Dan di situ Indonesian Idol kalau nggak salah. Dan di situ dia ditanya, Mbak, ini cewek ya, Mbak,
berani nggak untuk mengubah cara nyanyi atau menghilangkan jiwa sindennya untuk menjadi penyanyi pop. Karena Indonesian Idol kan memang begitu ya tujuannya, yang cari bakat untuk untuk genre pop atau rock atau jazz mungkin. Tapi yang jelas bukan untuk sinden gitu. Jadi siap-siap nggak Mbak untuk jadi terkenal di dunia entertainment dan dunia pop or rock or jazz. Tapi kayaknya cara nyanyi sekarang yang ada unsur dari sinden yang kental sekali itu harus dihilangkan. Nah, kalau Mas Joni lihat itu, Mas Joni sendiri merasa Mbak itu nggak perlu hilangin ciri khas sinden itu. Ya karena itu adalah ciri khasnya dia sendiri. Dan kalau itunya hilang, berarti budayanya juga hilang. Mas Joni ini merasa seperti itu dan mau bangkitkan lagi yang cewek itu. Akhirnya dia itu nggak masuk ke finalis ya, kalau nggak salah masuk finalis dan tereliminasi di putaran pertama atau nggak masuk ke final, aku lupa. Tapi pokoknya dia nggak menang Indonesian Idol. Tapi setelah itu Mas Joni terpikir terus gimana caranya kita bisa bangkit lagi yang sinden dengan cara keren, gitu. Cara modern, cara generasi sekarang. Gitu. Dia mungkin kombinasi dengan EDM atau dikemas dengan orkestra atau gimana. Itu ada banyak ide dari Mas Joni dan salah satunya adalah pengen bikin versi Jepang dari sebuah lagu yang dia ciptakan dengan teman dia. Gitu. Jadi dia mau minta aku translate lagunya. Dan itu sangat menarik menurutku yang membangkitkan seni budaya Indonesia ke zaman sekarang. Dan bukan hanya Mas Joni saja, tapi banyak seniman, banyak artis itu berusaha melakukan seperti itu juga untuk di sini. Dan makanya aku sangat tertarik dan untuk kedepannya juga mau ngobrol sama Mas Joni untuk ke depan proyek ini arahnya kemana dan aku bisa kontribusi dengan bentuk apa di proyek ini. Pokoknya meetingnya sangat menarik, sangat menarik. Aku harus berpikir banyak hal di situ dan aku bisa belajar banyak hal dari Mas Joni juga. Untuk kedepannya semoga ada proyek sesuatu ya Mas Joni ya. Dan tanggal 19 aku main bola. Jadi ya cuma itu doang. Aku itu doang. Tanggal 20 ada 2 meeting. Dan dua-duanya, enggak sih. Yang pertama itu temanku dari Jepang datang ke Indonesia. Bukan yang naik Gojek kemarin ya. Itu beda lagi. Perempuan bernama Akemi itu datang dari Jepang ke Indonesia. Dan dia itu memang dari dulu sangat suka Indonesia dan dia profesinya profesional MC di Jepang atau penyiar radio juga di Jepang. Tapi selama ini dia sering bekerja sama dengan Indonesia. Tapi selama pandemi dia sama sekali nggak bisa datang ke sini. Akhirnya setelah 3 tahun atau 4 tahun akhirnya dia bisa datang ke Jakarta lagi. Dan di situ ada mantan manajerku namanya Prita. Dia adalah mantan manajerku 2000 berapa ya? 2018 mungkin 2017 2018 itu masih bersama Prita. Dan dia sekarang tinggal di Jepang atau bolak-balik Indonesia dan Jepang. Dan si Akemi itu bikin usaha bisnis antara Indonesia dan Jepang dan si Prita lagi bantu bisnis itu. Jadi mereka berdua datang ke Jakarta terus kita ketemu bertiga. Dan kita ngobrol ya banyak hal tentunya dan aku juga udah lama nggak ketemu sama si Akemi ini. Jadi aku benar-benar senang akhirnya dia datang kembali ke Indonesia dan dia bisa lebih aktif lagi bisnis dia antara Indonesia dan Jepang. Dan aku sangat respect dia karena dia itu memperkenalkan dia itu di Jepang bisnisnya adalah dia itu jual kaos untuk
pesepeda. Jadi untuk cycling ya. Jadi untuk cycler, dia jual baju atau dia jual beberapa merchandise dari sebuah brand untuk cyclist di Indonesia. Dia impor barang-barang itu ke Jepang, terus dia jual di situ. Jadi dia punya hak untuk jual barang-barang itu di Jepang gitu. Dan aku sangat respect karena dia itu memperkenalkan barang-barang Indonesia ke Jepang dan banyak peminatnya. Dan Akemi juga punya banyak fans, jadi dia jual baju cycling itu kepada orang Jepang dan masyarakat Jepang. Nah, itu salah satu usaha yang sangat berarti buat Indonesia menurutku ya. Dan aku bangga juga mantan manajerku Prita itu bantu bisnis itu, dan aku senang kalau aku juga bisa bantu bisnis itu semoga supaya lancar di Jepang. Dan dia tinggal di Osaka kalau nggak salah, jadi daerah Kansai sih, daerah barat Jepang, bukan di Tokyo. Tapi semoga barang-barang dari Indonesia itu nanti suatu hari bisa sampai ke Tokyo juga, dan ada banyak yang make baju dari Indonesia itu khususnya buat cyclist apa cyclist ya pesepeda, aku nggak tahu istilahnya. Dan setelah itu aku ketemu sama Mr. Edgar dan Mr. Chris, dan mereka berdua adalah teman lama aku. Terutama Chris itu udah lama banget, sejak dia bekerja di Japan National Tourism Organization dan sampai sekarang yang dia buka usaha tentang sepak bola di Indonesia. Aku senang banget bisa ketemu sama mereka. Dan Edgar apalagi yang aku sering ngobrol sama dia, dan dia juga kegiatan-kegiatan dia itu sangat aku respect, aku kagum, karena dia juga memperkenalkan budaya atau barang atau makanan Indonesia ke masyarakat Jepang. Dia sangat fasih bahasa Jepang. Ini dua-duanya, Chris dan si Edgar itu lancar banget bahasa Jepang. Aku kalau ngobrol sama mereka berdua itu kerasa kayak ngobrol sama orang Jepang asli gitu, karena segitu bagusnya bahasanya. Nah, sekarang kan lagi viral banget kan orang Indonesia yang belajar bahasa Jepang hanya dari anime dan bisa selancar itu dari sosial media Ken campur. Dan memang Mbak itu bagus banget dan usahanya ya luar biasa ya, hanya dari anime atau drama aja yang bisa bahasa Jepang seperti itu. Tapi kalau untuk Edgar dan Chris ini juga super hebat sekali bahasa Jepangnya, karena udah kayak orang Jepang asli, padahal mereka itu orang Indonesia gitu. Jadi aku ngobrol sama mereka, dan Edgar itu dulu tahun 2023 ajak aku dan Mocha, band istriku, untuk tampil di acara Senyum Museum. Senyum Museum itu exposure museum bahari. Jadi si Edgar tuh bikin musik festival di dalam museum bahari. Dan dulu aku bahas ini di dalam weekly monolog juga. Itu kegiatannya sangat menarik sekali. Gara-gara aku yang tampil di situ, ada beberapa orang Jepang juga mengunjungi museum bahari untuk pertama kalinya. Karena emang kita yang udah lama tinggal di Jakarta juga belum tentu pernah mengunjungi museum itu kan. Jadi Edgar itu mau membangkitkan kembali museum-museum yang ada di Jakarta atau di luar Jakarta pun. Mungkin tahun ini dia bikin acara lagi di luar Jakarta juga gitu. Dan menarik sekali, jadi semoga aku juga bisa terlibat di dalam proyek itu, bisa tampil lagi dari sisi seni musik untuk Senyum Museum itu gitu. Amin. Oke, dan itu tanggal 20. Tanggal 21 ada tim meeting bersama kedua manajerku, Aras dan Adit. Kita bertiga recap kegiatan tahun 2023. Kita lihat juga income dan outcome untuk tahun 2023. Pokoknya recap semualah kegiatan sampai angka-angkanya juga kita recap dulu. Dan kita memastikan lagi kegiatan tahun 2024 itu kayak gimana, targetnya apa aja. Meetingnya selama
selama 2,5 jam kalau nggak salah, tapi itu sangat puas dan berarti buat tim kita supaya tahun 2024 ini bisa lebih berkembang dan juga sukses tahun 2024. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua manajerku yang selalu mau bantu aku. Oke, dan tanggal 22 meeting lagi. Tanggal 22 meeting lagi dari pagi. Aku ketemu sama seorang Jepang yang bekerja di sini, Mr. Kaseda namanya. Dia itu pengen bikin proyek sesuatu tentang antara J-League sepak bola Jepang dan juga Indonesia PSSI. Dan aku belum bisa ceritain detail tentang proyek ini, tapi menurut aku ini proyeknya sangat menarik sekali. Salah satu unsur yang ada di bisnis ini adalah sampah. Nggak connect ya, sepak bola antara Jepang dan Indonesia, dan di situ ada tema sampah. Nyambung lah ya seharusnya. Jadi pokoknya gimana caranya kita bisa mengurangi jumlah sampah dan juga gimana caranya kita bisa recycle sampah-sampah itu. Atau salah satunya adalah gimana caranya kita bisa membuat stadion sepak bola. Gimana caranya kita bisa merasa stadion sepak bola itu aman. Nah, itu dia. Jadi salah satu ciri khas penonton J-League, jadi liga sepak bola di Jepang, itu seluruh stadion itu selalu ada supporter keluarga. Dari anak kecil sampai perempuan, ya ada ya. Jadi istri datang, pacar datang, anak kecil pun datang. Karena stadionnya sangat merasa aman. Dan di situ ada banyak amusement, banyak entertainment yang bisa menggembirakan anak-anak dan juga perempuan. Gitu. Jadi sepak bola itu bukan hanya untuk laki-laki, tapi perempuan juga bisa menikmati di stadion langsung. Bisa lihat langsung, bisa menonton langsung pertandingannya. Itu salah satu ciri khas J-League yang sangat bagus menurut aku. Dan Mr. Kaseda ini lagi berpikir gimana caranya bisa membuat suasana seperti itu di Indonesia juga. Nah, itu tentu bukan hal yang mudah sih. Tapi kalau bisa terwujud, semua orang bisa menikmati sepak bola. Dan itu sangat penting buat dunia sepak bola Indonesia menurut aku. Jadi itu sangat menarik. Dan setelah meeting sama Mr. Kaseda, abis itu aku ketemu sama Mr. Hutagami, namanya ini orang Jepang lagi nih. Dia adalah orang Toyota dari prefektur Ehime. Bukan Toyota Indonesia ya, tapi Toyota Ehime dari Jepang. Kenapa orang Toyota Ehime datang ke Indonesia? Karena kegiatan dari Toyota Ehime itu sangat menarik. Mereka mengirim mobil pemadam api ke Indonesia. Atau mereka itu kirim mobil ambulans dari Jepang ke Indonesia. Menarik nggak sih? Itu salah satu, bukan jual loh. Mereka dibawa kasih mobil-mobil seperti itu ke Indonesia. Ini bukan bisnis, tapi kerjasama antara Indonesia dan Jepang. Dibantu oleh pemerintah juga. Dan ini kegiatan ini udah berapa tahun ya? Hampir 10 tahun mereka melakukan kegiatan ini. Dan kirim terus mobilnya. Dan bukan hanya mobil saja yang mereka kirim. Mereka kirim juga orangnya. Mesinis dari Jepang. Mereka kirim ke Indonesia untuk maintenance mobil-mobil yang mereka kirim. Jadi selama ini kan donasi atau kirim cuma barang doang, ya, mobil doang, itu ada banyak pihak yang bisa seperti itu. Tapi sampai kirim mekanis atau mesinis ke Indonesia itu kan jarang terjadi, dan jangka waktunya bukan hanya sebentar tapi selama 10 tahun. Jadi mereka luar biasa sih menurutku ya, kontribusi ke masyarakat Indonesia, dan juga itu ada untungnya buat Jepang juga ya, karena kita bisa saling belajar gimana caranya operasi mobil-mobil seperti itu di Indonesia gitu. Itu bisa jadi pengalaman buat Toyota Ehime juga gitu.
aku bisa dengar banyak cerita-cerita yang sangat menarik dari Mr. Futagami ini. Sangat berterima kasih atas kesempatan untuk bisa ketemu sama beliau. Dan itu tanggal 22. Masih lama ya, ini belum seminggu loh. Cepatin ya. Tanggal 23, aku ke dokter gigi. Karena gigi palsuku copot. Satu hari sebelumnya, tanggal 22. Sebenarnya waktu aku makan sama Mr. Futagami yang Toyota Ekme itu udah copot tuh giginya. Tanggal 23, aku dokter gigi. Dan aku tuh sangat percaya, sangat percaya. Dokter namanya Dokter Ilma. Nah, ini juara menurutku. Jadi dia itu kerjanya bagus sekali dan dia orangnya baik, ramah, dan aku emang dari dulu selalu minta dia untuk baikin giginya. Dan kali ini juga aku mengunjungi Dokter Ilma di rumah sakit Yarsi. Dan seperti biasa, treatmentnya sangat bagus dan langsung bisa pasang lagi gigi palsuku yang udah copot. Nah, untungnya gigi palsu yang copot itu aku simpan dulu. Aku bisa ambil dari mulut. Maksudnya untung aja aku nggak telan gigi palsu itu. Karena pas makan kan, copotnya pas makan, dan ya ada kemungkinan juga aku telan gigi palsunya. Tapi untungnya aku bisa langsung selamatkan gigi palsu dari mulut dan aku simpan itu dan bisa bisa pasang lagi dari Dokter Ilma. Terima kasih Dokter Ilma dan terima kasih rumah sakit Yarsi. Sangat baik orang-orang di sana, staff-staff di sana juga sangat ramah dan kooperatif dan sangat terbantu untuk semua prosedur yang aku harus lewati di rumah sakit ya Yarsi. Terima kasih banyak rumah sakit Yarsi dan juga Dokter Ilma. Tanggal 24 aku ke Bandung ikut kegiatan Moka. Nah, aku mau nonton Moka tampil di Bandung, di mana itu? Di Pascal. Nah, perjalanannya sangat seru, jadi aku makan terus. Bener-bener makan terus sampai ada reels di Instagram untuk aku menikmati kuliner-kuliner Bandung. Nah, itu enak semua. Terutama aku suka banget ya itu lumpia basah. Lumpia basah enak banget di Bandung. Kalau teman-teman yang belum pernah coba, silahkan coba ya di Bandung. Tanggal 24 habis manggung langsung balik ke Jakarta. Tanggal 25 itu kita kumpul sama keluarga semuanya. Keluarga semuanya maksudnya ya Rina dan kakak-kakaknya. Mbak Dewi, Mbak Melda, Kak Melda, Kak Christine, semuanya pada datang. Nah, anak cucu-cucunya juga datang. Tapi ya bapak mertuaku yang Papa Arina habis operasi, keadaannya nggak begitu baik waktu itu, jadi dia tidur terus, jadi kita nggak bisa ngobrol banyak sama bapak. Tapi yang penting kita semua keluarga kita bisa kumpul dan kita bisa merayakan Natal dan juga Tahun Baru. Momen yang sangat penting buat keluarga kita. Tanggal 26 itu masih ada meeting dan juga aku main sepak bola dan ada meeting buat kontrak aku dengan manajemen Jepang. Itu aku nggak bisa buka isinya, tapi ya pokoknya ada ngobrolan di situ. Tanggal 27 kayaknya nggak ada kegiatan apa-apa. Tanggal 28 itu ada taping untuk radio Jepang. Namanya apa ya? Nama radionya? Lupa. Nama radionya adalah Love FM. Love FM dari Prefektur Fukuoka. Di Prefektur Fukuoka ada seorang penyiar bernama Bagus Hasegawa. Di dalam weekly monolog ini aku pernah kenalin orangnya di dalam video.
Nah, aku pernah makan bersama dia di Jakarta. Dia itu penyiar radio di Fukuoka dan dia punya sebuah program untuk kenalin lagu-lagu Indonesia atau artis-artis Indonesia ke masyarakat Jepang. Nah, dia juga kontribusinya luar biasa. Jadi aku tuh respect semua orang Jepang yang menyebarkan hal-hal Indonesia ke masyarakat Jepang. Nah, itu kan aku kan tinggal di Indonesia ya. Dan ya aku juga selalu berusaha untuk sebarkan banyak konten Indonesia ke masyarakat Jepang, tapi terutama masyarakat Jepang yang tinggal di Indonesia. Aku kenalin artis atau musik atau ya seni budaya semuanya ya kadang-kadang aku gitu. Tapi orang-orang yang aku respect yang kayak Akemi tadi atau si Bagus Hasegawa-san ini adalah mereka tinggal di Jepang untuk menyebarkan hal-hal yang sangat menarik dari Indonesia ke masyarakat Jepang. Jadi aku respect sekali. Jadi ada interview, phone interview, taping untuk radio Love FM di Fukuoka. Aku bahas tentang kegiatan di Indonesia atau target untuk tahun 2024. Dan setelah interview itu aku melakukan IG live bersama artis Jepang cewek namanya Haruki Hamano. Haruki Hamano-san ini adalah seorang penyanyi yang lagi lumayan viral di Jepang lagu-lagunya. Tapi dia kenapa punya fans di Indonesia? Dia tuh punya fans di Indonesia. Kenapa dia punya fans di Indonesia? Karena dia itu sempat di interview oleh seorang YouTuber Indonesia yang tinggal di Jepang. Hoho, Mr. Hoho. Aku lupa nama channelnya. Hoho apa gitu. Hoho Ardian ya, kalau nggak salah ya. Jadi si Haruki-san itu sempat di interview sama Hoho dan karena Haruki-san sangat cantik sekali, jadi setelah dia tampil di YouTube Hoho, langsung ada banyak fans Indonesia yang sapain dia gitu, di Instagram. Dan akhirnya dia punya fans banyak di Indonesia dan tahun 2024 ini Februari dia bakal datang ke Indonesia. Dia mau nyanyi di Indonesia, dia mau bikin fan meeting di Indonesia katanya. Jadi teman-teman yang tahu Hamano Haruki-san, silakan kalian cek aja Instagramnya Haruki Hamano yang ada di sini ya, untuk detail-detailnya. Dan IG live-nya sukses dan ada banyak teman-teman Indonesia yang nanya juga pakai bahasa Indonesia ke Haruki-san. Pakai bahasa Jepang ke Haruki-san. Dan aku melakukan live streaming terakhir untuk 2024 juga di tanggal 29. Tanggal 30 aku seharian di rumah untuk nulis blog dalam bahasa Jepang, recap semua kegiatan dalam tahun 2024. Itu panjang banget blognya. Sampai 2 artikel karena terlalu panjang. Jadi aku bagi 2 bagian, yang bagian pertama dan bagian kedua. Bagian pertama itu dari Januari sampai Juni, dan yang kedua itu Juli sampai Desember. Tapi itu pun panjang banget satu artikelnya. Jadi aku nulis 2 artikel. Aku butuh 1 hari sih karena aku harus cari-cari foto, aku harus cari-cari link dan detail-detailnya untuk kegiatanku 2023. Jadi aku habisin 1 hari seharian tanggal 30. Tanggal 31, hari terakhir untuk 2023, aku ikut Mocha manggung di Cirebon. Mereka tampil di Cirebon untuk countdown live, jadi aku ikut ke sana. Dan sayang sekali tahun ini aku nggak bisa dapat slot untuk live tahun baru, countdown live. Aku terakhir tampil di countdown live itu tahun 2019 kalau nggak salah. Ya, terakhirnya itu. Jadi setelah pandemi aku belum bisa dapat yang job tahun baru. Jadi aku ikut ke Cirebon. Dari pagi berangkatnya dan Mocha nyanyinya malam. Tapi sebelum pergantian tahun,
kita sudah cabut dari Cirebon. Jadi Mocha selesai tampil jam 11 atau 11.30. Jam 11 kalau nggak salah. Jam 11 sudah selesai manggung. Dan kita salaman-salaman. Ada yang menginap, member dari Mocha ada yang menginap, ada yang pulang. Dan kita itu tim pulang. Jadi kita naik mobil langsung dan kita tahun baru di dalam mobil. Yes, tahun baru di dalam mobil. Balik ke Jakarta tanggal 1 Januari. Aduh, udah 35 menit. Gila. Nggak apa ya, lanjutin aja ya. Tanggal 1 itu kegiatannya nggak banyak, tapi aku langsung training karena aku merasa gendut, makan banyak. Terutama tanggal 31 aku ke Cirebon, ya makan mulu. Kan ikut kegiatan Mocha, tapi aku nggak manggung. Jadi aku santai banget ya. Jadi kalau cemilan makan, kalau ke warung makan, kalau resto makan gitu. Di pulangnya juga tahun baru di dalam mobil, tapi kita mampir ke rest area dan juga makan di tengah malam gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi banyak cemilan, jadi aku merasa gendut. Jadi aku training tanggal 1. Tanggal 2, tanggal 3 nggak ada kegiatan. Jadi aku di rumah. Tapi sebenarnya aku berusaha bikin lagu, menciptakan lagu. Karena untuk album, aku harus siapin lagu-lagu demo lagu untuk album kedua di bulan Januari. Maksudnya harus siapin materi di bulan Januari. Nanti dirilisnya masih lama sih. Tapi aku bikin itu. Dan tanggal 4 Januari itu pagi-pagi diajak dari gitarisnya Mocha namanya Rico. Jadi Rico ajak aku untuk sarapan di Bintaro. Jadi aku ajak Arina juga ke sana. Di situ ada banyak teman-teman Rico yang sarapan di sebuah tempat, lupa namanya, warung apa gitu, pokoknya kata mereka enak banget, itu kayak ramen rasanya, itu mie apa gitu, rasanya kayak ramen tapi rasa Indonesia gitu. Terus aku coba, ya beneran ya, enak kayak ramen emang. Dan terus kita ngobrol banyak hal di situ. Jadi aku bisa kenal sama banyak orang baru di situ, di link Rico ya semuanya ya. Dan salah satunya adalah salah satu anggota dari band Ali, Arswandaru ya namanya ya. Aku bisa kenal sama beliau juga. Karena ya musik-musik band Ali kan keren banget ya. Jadi aku bisa kenal sama orang itu. Tanggal 4-nya cuma itu kegiatannya. Tanggal 5 itu kita jenguk bapak. Nah, seperti aku ceritain minggu kemarin, maksudnya tanggal 25 Desember itu kita merayakan Natal di Jakarta. Waktu itu bapak masih ada di rumah. Tapi setelah itu kondisinya makin drop. Akhirnya bapak harus masuk ke rumah sakit lagi. Aku jenguk bapak, aku dan Arina dan seluruh keluarga itu jenguk bapak juga di situ di RSPAD. Karena bapak itu mantan tentara ya. Jadi di situ, jadi kita jenguk. Dan kondisinya bisa dibilang sempat krisis. Tapi bapak sendiri masih sangat semangat untuk survive gitu. Tapi ya, ada sedikit masalah di pernafasan dan paru-paru. Jadi dia mesti pakai alat oksigen dan segala macam untuk masih hidup gitu. Jadi aku minta doa dari teman-teman untuk pulih kembali bapak, setidaknya bisa ngomong dengan bebas atau bisa makan dengan bebas gitu. Sekarang itu masih agak susah untuk makan dan juga ngomong. Itu tanggal 5 kita seharian di rumah sakit. Dan tanggal 6 itu ada sepak bola, tanggal 7 juga ada sepak bola. 6-7 main sepak bola. Dan mulai tahun ini aku ikut sebuah liga sepak bola lokal namanya Medio Football League 2024. Jadi aku ikut tim Jepang
dan tim Jepang ikut ke liga itu. Jadi setiap minggu ada pertandingan. Seru sih, bisa kita main bola lawan tim-tim lokal Indonesia yang permainannya bagus. Sangat bersaing liganya, sangat ketat bersaing dan ada banyak pemain yang bagus. Jadi seru banget suasana liganya. Itu sampai tanggal 7, minggu pertama Januari. Dan minggu kedua Januari, tanggal 8 ada seharusnya ada weekly meeting dengan tim manajemen, tapi tiba-tiba kondisi bapak drop lagi di rumah sakit. Jadi dari pagi aku dan Arina harus mengunjungi rumah sakit lagi, menjenguk bapak lagi dari pagi sampai malam. Dan itu seharian di rumah sakit. Tanggal 9 ada New Year Party dari kelompok namanya Shinyukai, Kokoro no Tomo no Kai. Kalian tahu kan Kokoro no Tomo? Yang ada sebuah lagu, artinya adalah sahabat hati. Jadi ini adalah perkumpulan orang Indonesia dan orang Jepang yang berbisnis di antara kedua negara, atau orang Jepang yang mengkontribusi, orang Jepang atau orang Indonesia yang kontribusi ke kedua negara, Indonesia dan Jepang. Jadi ada banyak orang seniorku yang udah lama banget tinggal di Indonesia, atau ada banyak senior yang udah lama berbisnis dengan Jepang. Rata-rata udah 20 tahun lebih sih mereka berbisnis dan juga tinggal di sini. Jadi ada perkumpulan itu di Motion Blue. Motion Blue adalah salah satu live restoran di Fairmont Hotel. Dan di situ kita kumpul dan merayakan tahun baru. Itu Shinnenkai namanya sih, New Year Party ya, tahun baru, party tahun baru. Dan di situ aku diundang dan aku nyanyi 2 lagu di situ di Motion Blue. Sebenarnya salah satu cita-citanya ya pengen bikin konser tunggal sih di situ di Motion Blue. Biasanya kebanyakan musisi-musisi jazz ya bikin konser di situ. Soalnya ya fasilitas musiknya bagus sekali, sangat terawat, speakernya atau alat-alat musiknya, jadi sangat enak tempatnya. Dan aku nyanyi 2 lagu di situ. Ruang Rindu dan juga Satu Hati. Tapi gara-gara awalnya panitianya bilang nggak perlu bawa apa-apa, dan aku nyanyi atau enggak juga belum tentu gitu. Jadi aku nggak bawa apa-apa, aku nggak bawa gitar, cuman aku datang aja ke tempat Motion Blue dan mulai makan. Dan setelah itu baru mereka kasih tahu Hiroaki Kato harus nyanyi 2 lagu gitu, bakal harus nyumban 2 lagu untuk acara ini gitu. Ya udah kalau gitu aku pinjam gitar dari band Motion Blue terus untuk aku tampil, aku main electric gitar. Biasanya kan aku main akustik gitar ya untuk manggung, tapi untuk kali ini aku main electric gitar dan nyanyi 2 lagu, nyumban 2 lagu, Ruang Rindu dan Satu Hati. Dan untungnya udah banyak yang tahu lagu dan juga suka penampilan dari aku. Dan aku menikmati acaranya juga di situ. Tanggal 10 dan tanggal 11 itu ada acara Pokemon. Kalian tahu Pokemon dan Pikachu? Nah itu dia. Nah tanggal 10 itu ada briefing MC, karena ini kegiatan MC, job MC untuk tahun 11. Job MC untuk tanggal 11. Tanggal 10 ada briefing di Fairmont lagi. Jadi kemarin ada di Fairmont, hari itu juga ada di Fairmont. Briefing MC. Dan di situ ada bintang tamu Haruka Nakagawa, mantan JKT48. Dan Pokemon mau launching proyek selama 1 tahun di Indonesia. Jadi mereka mau keliling Bali, Jogja, Surabaya, Jakarta. Mereka bikin acara di 4 kota itu selama 1 tahun ini, 2024. Dan job MC tanggal 11 untuk Pokemon atau Pikachu ini adalah job pertama aku dengan resmi tahun 2024.
Job tahun 2024 itu memulai dari job MC, bukan nyanyi. Udah lama sih aku nggak terima hanya job MC saja. Aku ambil job MC pun selalu disertai dengan slot nyanyi juga. Jadi di situ ada MC dan juga nyanyi, itu satu set. Itu tahun 2023 seperti itu. Tapi tahun 2024 aku memutuskan untuk mulai ambil lagi job MC karena satu kangen juga suasananya. Kangen suasana MC juga. Dan memang itu adalah kemampuanku yang bisa dibilang menonjol. Maksudnya bisa MC dalam 2 bahasa. Dan bukan hanya bisa bahasa saja, tapi bisa bikin suasananya juga gitu dari MC. Sebenarnya kalau hanya bahasa aja kan banyak orang yang bisa ya. Orang Jepang itu banyak translator juga, penerjemah itu kan banyak. Tapi penerjemah itu belum tentu bisa melakukan MC. MC itu beda skill, sama sekali beda skill kan. Jadi aku punya skill MC dan juga bisa jadi translator juga di situ. Itu salah satu ciri khas yang tak terkalahkan selama ini juga. Jadi tahun 2024 kalau ada job MC dalam 2 bahasa, mungkin aku ambil aja gitu. Dan acaranya sangat seru sekali karena Pikachu sungguh gemes ya, lucu banget. Kalian ya pasti tahu lah ya Pikachu ya. Tapi kalau mereka kita lihat secara langsung Pikachu di situ, itu gemes banget, menggemeskan sekali mereka itu. Apalagi ada banyak Pikachu yang bisa menari-nari, itu lucu banget. Dan untuk proyek ini yang Pokemon yang baru ini, akhirnya ada Pikachu yang menggunakan batik. Waduh, itu luar biasa. Mereka itu bekerja sama dengan sebuah brand batik dari Jogja kalau nggak salah. Bikin spesial batik buat Pokemon. Spesial buat Pikachu. Jadi Pikachu menggunakan batik, dia tampil juga di event itu. Di situ ada banyak wartawan dan juga influencer, dan ada pemain Pokemon Card atau pemain Pokemon Go di situ. Jadi ada banyak kegiatan-kegiatan yang menarik dari Pokemon dan Pikachu. Jadi kalian cek aja Instagramnya langsung, karena selama 1 tahun mereka bikin acara terus di Indonesia. Ya mereka itu benar-benar fokus ke Indonesia untuk selama 1 tahun ini. Acaranya mulai dari Februari kalau nggak salah, atau Maret ya, Maret. Jadi mulai dari Maret di Bali. Jadi tempat pertama yang mereka bikin acara itu Bali. Habis itu mungkin Jogja atau Surabaya, dan terakhirnya di Jakarta sepertinya. Tapi selama 1 tahun full. Jadi kalian siap-siap aja. Fans Pokemon, fans Pikachu, siap-siap aja untuk kegiatan dari mereka. Dan tanggal 12 itu kita ke RSPAD lagi untuk menemani Bapak selama 1 hari full. Dan tanggal 13 ada... tanggal 13 itu aku seharian di rumah untuk menciptakan lagu, bikin demo. Tanggal 14 itu ada pertandingan Liga Medio Football League. Ya, itu. Dan juga aku kumpul sama teman-teman Jepang. Salah satunya adalah orang Uniqlo, dan juga istrinya orang Uniqlo itu penyanyi profesional di Jepang dan sekarang tinggal di Indonesia. Jadi aku ngobrol sama dia untuk sebenarnya dia nanya-nanya sih tentang musik Indonesia atau dunia entertainment di Indonesia kayak gimana. Dan dia itu benar-benar profesional di Jepang, dan dia udah debut dari dari label Jepang yang besar gitu, major label. Jadi aku dengar juga cerita dari dia, aku belajar dari dia juga, dan berharap semoga besok-besok kapan-kapan bisa kita collab di Indonesia gitu. Nah, itu tanggal 14. Sampai situ aja kali ya. Ya. Udah hampir 1 jam nih videonya. Gila. Oh my god. Aku ngomong terus di depan kamera selama 1 jam. Hebat juga ya. Orang Jepang bisa ngomong di depan kamera selama 1 jam. Ada yang nonton sampai selesai. Aku benar-benar terima kasih. Berterima kasih kepada Anda yang masih nonton sampai selesai.
Oh my god, arigatou gozaimasu. Dan untuk tahun 2024 ini ada banyak kegiatan yang spesial buat Hiroaki Kato karena tahun 2024 ini adalah tahun ke-10 sejak aku pindah dari Tokyo ke Jakarta ke Indonesia. Jadi bisa dibilang 10th anniversary Hiroaki Kato debut di Indonesia. Jadi ada banyak kegiatan yang menarik dan weekly monolog ini juga aku berusaha bikin setiap minggu. Biasanya nggak selama ini nih durasinya. Jadi aku recap kegiatan-kegiatan dalam satu minggu ya 20 menit sampai 30 menit lah biasanya videonya. Jadi teman-teman yang menikmati, semoga teman-teman suka konten ini dan terima kasih banyak selalu mendukung aku. Mohon dukungannya untuk tahun 2024 dan 10th anniversary year ini dari Hiroaki Kato. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman, dan kalau ada teman-teman yang belum subscribe channel ini, tolong subscribe dulu atau bunyikan lonceng dulu, atau jangan lupa like, comment, dan share juga ke teman-teman yang mau tahu kegiatan aku, Hiroaki Kato. Sekian, terima kasih banyak. Ini adalah video pertama untuk 2024, sangat panjang sekali durasinya, dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Arigatou gozaimasu. Sekali lagi, Happy New Year. Bye-bye.